Kontroversi seakan tak pernah pergi dari Rachel V-nya Roland setelah sempat bungkam atas dugaan pelanggaran karantina usai tiba dari Amerika. Selebgram dengan lebih dari 6 juta pengikut ini akhirnya memberi pengakuan. Rachel mengaku telah kabur dari karantina. Aku sampai di Indonesia tanggal 17 September, harusnya aku karantina dari tanggal 17 sampai tanggal 25 September. Nah, tanggal 25 September sore itu aku baru ke Bali. Kalau narasinya aku kabur karantina untuk merayakan ulang tahun aku di Bali, nggak seperti itu gitu. Tapi kabur karantina betul. Sempat mengakui kabur dari Wisma Atlet, keterangan berbeda justru meluncur dari Rachel dalam kesempatan yang sama. Aku tidak menginap sama sekali di Wisma Atlet. Ini kesalahan aku sebagai as a person ya, aku salah karena aku sadarnya tuh telat gitu. Ya masih sih aku nyesel. Dan mungkin aku nyesel. Polda Metro Jaya memastikan akan memeriksa Rachel Kamis mendatang. Di tengah kegeraman publik, kepolisian pun masih memastikan akan mengadili Rachel sesuai dengan prosedur. Kita jadwalkan hari Kamis. Ya, hari Kamis nanti untuk hadir di sini. Nanti akan kita sampaikan ke teman-teman. Tadi Pak Kapolda pun menyampaikan, kami akan sidik ya, secara tuntas. Bahkan Satgas pun nanti akan kita bentuk bersama-sama kita semuanya untuk mengawasi tentang karantina. Karena ini dampaknya yang memang sangat-sangat berbahaya. Ketentuan sudah dari negara ini kita harus karantina 5 hari, harus. Ya, ini upaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID. Tetapi yang bersangkutan tidak laksanakan, ini akan kita proses. Mengantisipasi hal serupa, kepolisian pun membentuk Satgas Karantina untuk memperketat pengawasan. Nantinya Satgas Karantina akan bekerja sama dengan pihak lain untuk memastikan setiap pendatang yang masuk Indonesia menjalani rangkaian protokol kesehatan. Menko Polhukam Mahfud MD meminta warga yang berutang kepada pinjol ilegal tidak usah membayar pinjaman. Jika tetap meneror, pelaku pinjol ilegal bisa terancam hukuman pemerasan, Undang-Undang ITE, dan perlindungan konsumen. Akses layanan pinjaman online ilegal menjadi fenomena mencekam di tengah disrupsi teknologi hari ini. Pinjol hadir memberikan kemudahan teknologi, namun justru kerap kali berbalik menjadi mimpi buruk. Jerat bunga yang besar membuat peminjamnya tercekik oleh lilitan utang yang semakin mengembang. Tanpa syarat rumit dan berbelit, sekelompok orang mengambil langkah singkat peminjaman uang melalui pinjol ilegal. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD dengan tegas mengatakan, korban pinjol ilegal tidak perlu membayar tagihan kepada para penyedia jasa pinjol ilegal. Pinjaman online, pinjol ilegal itu ya ilegal, namanya juga ilegal. Tapi bisa dinyatakan tidak memenuhi syarat sehingga bisa dinyatakan batal atau dibatalkan. Ya. Oleh sebab itu, himbauan atau ini statement resmi dari pemerintah yang dihadiri oleh OJK dan BI. Teror pinjol tidak kenal kelas. Tidak hanya warga biasa, Wakil Gubernur Lampung juga ikut terteror oleh pinjaman ilegal. Kita akan berbincang dengan Wagub Lampung, Husnunia Halim. Bu Nina, selamat malam. Selamat malam, Mas Latif. Gimana ceritanya ini teror pinjol kok bisa sampai masuk ke kantor Wagub? Oh iya, saya mungkin sudah beberapa kali mendapatkan pesan seperti itu. Cuman saya kira awal-awal seperti kayak spam atau apa yang informasi berhadiah seperti itu saya nggak terlalu perhatikan. Cuman akhir-akhir agak kasar dan akhirnya kemarin karena ini saya screenshot gitu. Saya nggak nyangka nomor saya dijadikan penjamin orang yang berhutang di pinjol. Oke, siapa itu yang menggunakan nomor Ibu? Ibu kenal? Saya tidak kenal dan ini bukan yang pertama kalau yang saya screenshot dan saya umumkan di medsos saya itu bukan yang pertama. Sebenarnya beberapa kali
tidak ada satu pun nama yang saya kenal. Oke. Jadi nomor ibu ini kenapa bisa diketahui oleh banyak orang? Apakah memang ibu punya kebiasaan memberikan kepada masyarakat nomor tersebut? Betul sekali, karena memang kalau ada dulu misalkan sebelum COVID bertemu fisik dengan siapa, bisa minta nomor kontak, saya kasih. Kalau ada perlu apa, aspirasi atau apa, laporan atau apa, lebih cepat karena saya langsung yang handle handphone saya. Kemudian COVID ini justru lebih banyak saya kasih karena kita sering komunikasi ini kan by phone gitu. Iya. Jadi nomor saya cukup banyak disimpan orang. Oke. Pernah membalas kepada peneror itu ngasih tahu, saya Wagub loh, nggak mungkin saya ngutang pinjol gitu? Nggak pernah saya kasih tahu seperti itu, tapi saya paling kayak jangan teror saya atau apa, saya tidak kenal, atau saya sampaikan misalkan kayak yang terakhir saya nggak sabar lagi karena nomornya itu berganti-ganti. Jadi misalkan untuk satu nama itu bisa berapa nomor dipakai untuk menghubungi saya begitu, saya balas paling jangan hubungi saya lagi, saya laporin polisi loh. Gitu. Nah biasanya kalau dibegituin berhenti atau gimana? Dia balas kasar loh, jadi laporin aja, justru Anda yang saya proses hukum, bla 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 begitu. Ya, akhirnya saya kalau nggak tahan, paling saya blokir, selesai gitu. Kalau di WhatsApp, kalau di SMS cukup saya diamkan gitu. Sudah melaporkan teror ini ke kepolisian? Kalau melaporkan secara khusus tentang hal tersebut tidak, namun saya berkoordinasi dalam hal ini dengan Humas Polda. Sepertinya yang mengalami bukan hanya saya, karena kan dari begitu saya posting itu ternyata ratusan orang juga mengalami itu serupa begitu. Nomornya dipakai sebagai penjamin orang berhutang dan tanpa izin, tanpa konfirmasi. Kemudian saya koordinasi dengan Polda dan kita juga akan koordinasi lanjutan dengan OJK dan Polda. Apa yang kira-kira akan dilakukan oleh Polda dan OJK, mengingat bahwa nomor-nomor tersebut bisa dilacak? Ya ini kan saya sampaikan misalkan hasil koordinasi saya dengan OJK misalkan di Lampung sendiri pinjol atau vintage yang berizin ini sebenarnya baru ada satu namanya misalnya Lahan Sikam. Jadi di luar itu seperti yang saya cek yang menghubungi saya itu nggak ada yang di Lampung, dan informasi dari Polda juga kalau yang selama ini banyak dilaporkan meneror orang begitu itu tidak ada yang di Lampung gitu. Dan Polda juga nanti mungkin dari Polda sendiri yang menyampaikan, tapi hasil saya koordinasi memang sedang serius menangani ini. Oke, Bu Nuni, ini kan Ibu ikut merasakan sendiri bagaimana gawatnya teror dari pinjol itu. Dan biasanya masyarakat terjebak meminjam pinjol ilegal karena memang kesulitan sekali untuk mengakses bank yang konvensional. Ada kira-kira cara yang akan dilakukan di Lampung untuk mengatasi teror pinjol ini? Ya, kalau yang berhutang di pinjol, kebanyakan dari yang saya baca dan saya dapat informasinya sebenarnya hutangnya itu tidak terlalu besar, rata-rata 1 juta atau di bawah 1 juta begitu. Nah kemudian kita berkoordinasi misalkan dengan hasil koordinasi dengan OJK, rencana kita ingin perluas akses keuangan masyarakat dengan memperbanyak lembaga keuangan mikro. Artinya kalau yang besar mungkin berhutang di bank, kalau yang 1 juta ke bawah mungkin bisa di keuangan mikro tersebut, namun dengan legal, artinya aturannya jelas gitu. Oke. Di Lampung itu banyak nelayan, banyak petani, pasti mereka sangat menunggu dengan sistem peminjaman yang mudah ini. Sejauh ini sudah seperti apa? Ya, jadi sejauh ini memang kalau lembaga keuangan mikro masih perlu dimaksimalkan lagi karena masih banyak memang persoalan-persoalan lembaga simpan pinjam yang masih ada persoalan kayak berapa PMT, ada masalah dan sebagainya begitu karena mismanagement. Nah itu yang harus kita hati-hati. Namun karena mendesak, saya menginisiasi kemarin dengan OJK, kita ingin di daerah-daerah terutama agar lembaga keuangan yang legal, lembaga keuangan mikro yang legal ini bisa lebih banyak lagi, namun itu juga dengan pengawasan yang ketat. Oke, Bu Nuni, mudah-mudahan dengan tampilnya Ibu malam ini, para peneror berhenti untuk meneror Ibu Wagub. Selamat malam. Warga Jember, Jawa Timur menyambut semarak perayaan Maulid Nabi Muhammad. Kami segera kembali.